Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tania Thomasen dari Universitas Teknokrat Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi tentang desain dan pelaporan studi kelayakan bisnis. Analisis aspek pasar dan pemasaran. 1. Metode ekstrapolasi mekanis. Metode ini menggunakan analisis data historis atau data masa lalu untuk memproyeksikan tren masa depan. Beberapa teknis yang digunakan dalam metode ini antara lain rata-rata pergerakan, memuluskan eksponensial, proyek, tren. 2. Metode ekonomimetri. Metode ini menggunakan modal ekonomimetri yang mencoba menghubungkan variabel dengan sistem penjualan dan variabel independen seperti pendapatan, harga, dan faktor eksternal lainnya. Metode ini sering menggunakan analisis regresi dan mempertimbangkan hubungan sebab dan akibat. Metode judgment. Metode ini mengandalkan penilaian subjek dari para ahli atau para industri. Teknik yang digunakan antara lain survei opini eksekutif. Yang kedua, panel konsensus. Yang ketiga, metode Delhi. Metode yang keempat ada metode koefisien teknis. Metode ini menggunakan koefisien atau rasio histori untuk memproyeksikan variabel independen seperti penjualan, misalnya rasio penjualan terhadap kapasitas produk atau rasio penjualan terhadap populasi. Lanjut, analisis perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen menganalisis pola konsumsi konsumen seperti frekuensi pembelian, jumlah yang dibeli, dan suatu konsumsi. Pengetahuan produk mengevaluasi sejauh mana konsumen memahami fitur, manfaat, dan karakteristik produk tertentu. Yang ketiga, keinginan dan rencana pembelian. Keinginan dan rencana pembelian menganalisis keinginan dan rencana konsumen untuk membeli produk atau layanan tertentu di masa depan. Yang keempat, motif pembelian memahami alasan atau motivasi di balik keputusan pembelian konsumen. Yang kelima, keputusan produksi mengevaluasi tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau layanan yang telah dibeli dan digunakan. Yang keenam, kebutuhan yang belum terpenuhi mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi oleh produk atau layanan yang ada di pasar. 7. Sikap terhadap produk, penilaian sikap dan persepsi konsumen terhadap produk atau merek tertentu. Yang kedelapan, karakter sosial ekonomi menganalisis karakter ekonomi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan gaya hidup. Menganalisis manajemen operasi. Menganalisis perilaku biaya. Menganalisis bagaimana biaya berubah sehubung dengan perubahan volume aktivitas atau keluaran. Yang kedua, analisis perbandingan biaya, membandingkan biaya
interaktif untuk menentukan pilihan yang paling ekonomis. Yang ketiga, menganalisis pergantian aktiva, mengevaluasi kapan waktu yang tepat untuk menggantikan atau mempertahankan aset seperti mesin, peralatan, dan fasilitas. Yang keempat, metode transportasi teknik dalam manajemen operasi untuk menentukan pola pengiriman atau distribusi yang paling ekonomis dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya transportasi minimum. Yang kelima, pemilihan lokasi, Stirling method dan perbandingan biaya Stirling method yang memberikan bobot atau skor pada faktor-faktor seperti biaya tenaga kerja, kedekatan dengan pasar, dan infrastruktur, dan lain-lain. Analisis hubungan atau link analisis, menganalisis aliran materi, informasi atau aktivitas antara berbagai tahap dalam proses operasi untuk mengidentifikasi efisiensi atau peluang perbaikan. Yang ketujuh, tim atau mode stay teknik untuk time dan motion studi teknik untuk menganalisis waktu dan gerakan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Analisis keuangan. 1. Metode penilaian investasi. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi pelayanan investasi dengan mempertimbangkan arus kas, masuk dan keluarnya di masa depan. Yang kedua, metode penutupan kebutuhan daya, menganalisis berapa banyak dana yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi, ekspansi, dan investasi. Yang ketiga, metode pemilihan sumber dana, menganalisis sumber pendanaan yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan dana perusahaan seperti utang, ekuitas, atau kombinasi keduanya. Yang keempat, menganalisis break-even, NPV, IRR, ex-break-even, menganalisis titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Yang kelima, proyeksi aliran kas, memperkira arus kas masuk keluar di masa depan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti penjualan, biaya investasi, dan pembiayaan. Analisis resiko investasi, mengidentifikasi dan mengukur resiko terkait dengan investasi seperti resiko pasar, resiko operasional, atau resiko keuangan. 7. Analisis rasio keuangan, menganalisis rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio validitas, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas untuk menilai kinerja perusahaan. Sumber data ada dua, satu primer dan sekunder. Sekunder ada BPS, KPPM, Publik Bank Indonesia, publikasi Arkeologi Industri, publikasi lembaga penelitian. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.